Halo teman-teman semua, jumpa dengan saya di YouTube channel saya, Marita Danun. Hari ini saya akan membuat coto Makassar vegetarian. Apa saja bahan-bahannya? Mari kita lihat. Pertama-tama ada kacang tanah yang sudah digoreng 1 mangkuk, 1 mangkuk lengkuas yang sudah diiris-iris, setengah mangkuk serai yang sudah diiris-iris juga, 1 mangkuk bawang merah, setengah mangkuk bawang putih, 1 genggam beras yang saya sudah rendam dengan air, 4 lembar daun salam, 1 sendok teh jintan, 2 sendok makan ketumbar. Sebagai bahan pengganti daging, saya menggunakan protein yang terbuat dari proteina, yang terbuat dari kedelai. Ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk tipis seperti ini. Sebagai bahan pelengkapnya, ada jeruk nipis, irisan jeruk nipis, irisan daun bawang, cabai rawit yang sudah ditumbuk, bawang goreng, ada kecap pedas dan kecap manis. Kalau suka pedas, kita boleh tambahkan kecap pedas, kalau tidak kita gunakan saja kecap manis. Dan protein ini saya pakai yang ini. Tapi kalau dia masih sebelum direndam, dia kering seperti ini, garing. Ini juga, ini dia. Sebelumnya kita harus rendam proteina tersebut dengan air panas, kemudian kita cuci, kita remas-remas dan cuci kembali hingga rasa atau aroma dari kedelai itu hilang, sehingga protein pengganti daging ini hampir sama dengan daging asli. Baiklah, kita akan mulai bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama, semua bahan saya gunakan blender saja, saya blender semuanya, tapi ada yang suka gunakan ulekan atau tumbuk, bisa, malah lebih enak. Lengkuas dan serai saya blender dulu terlebih dahulu. Sambil menunggu bumbu kita haluskan, kita rebus air panas, air 1,5 panci. Kita rebus sampai mendidih sebelum bahan-bahan yang halus kita masukkan ke dalam. Lengkuas dan serai kita harus blender sampai benar-benar halus, sehingga nanti apabila dimasukkan ke dalam air tidak kelihatan serat-seratnya lagi. Setelah halus, kita masukkan bumbu yang tadi ke dalam air yang telah mendidih. Kemudian kita blender kembali bawang putih dan bawang merah. Bawang merah kita iris dan masukkan ke dalam blender. Setelah bawang putih dan bawang merah halus, kita matikan dan masukkan ke dalam air yang sudah kita taruh lengkuas tadi dan serai. Masukkan air rendaman beras tadi ke dalam air yang telah berbumbu.
kacang tanah yang telah digoreng tadi kita blender sampai halus seperti ini ya. Masukkan ketumbar, jintan ke dalam air dan juga kacang yang telah di blender tadi. Jangan lupa masukkan daun salam. Kenapa semua bumbu-bumbu atau bahan-bahan saya tidak goreng seperti biasanya atau tidak tumis pakai minyak? Karena saya mau coto ini tidak mengandung minyak sama sekali. Karena kacang juga sudah mengandung lemak, sudah banyak kacangnya, jadi kita tidak usah tumis lagi bumbu-bumbunya, tapi langsung aja masukkan semuanya ke dalam air mendidih. Tunggu sampai mendidih dan jangan lupa kita taruh garam dan penyedap rasa. Setelah itu kita aduk-aduk. Garam dan penyedap rasa sesuai saja ya, sesuai selera. Karena kalau kita terlalu banyak pakai penyedap rasa juga tidak terlalu enak karena kacangnya saja sudah gurih. Jadi yang kita rasa garamnya saja, sesuaikan dengan air yang kita gunakan. Proteina tadi yang bulat itu kita potong 2 karena terlalu besar, atau potong 3 sebelum kita masukkan ke dalam campuran bahan coto tadi. Tapi kalau ini coto proteina ini kita tidak siram ya, kita langsung masukkan semua ke dalam, bahan-bahan semua dimasukkan ke dalam. Tidak seperti coto Makassar biasa kita hanya siram, iris-iris daging dan kemudian siram buahnya, tapi ini tidak, kita masukkan saja semua ke dalam sambil tunggu mendidih dan benar-benar matang. Airnya sudah mendidih, kita tunggu bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi benar-benar matang, kemudian kita masukkan bahan pengganti daging tadi ke dalam. Jangan disiram ya, kita cemplungin aja semua ke dalam supaya lebih meresap bumbu-bumbunya ke bahan pengganti daging. Masukkan semua proteinanya dan kita tunggu sampai mendidih. Tapi hati-hati ya, kalau masak dengan panci yang kecil, pada waktu mendidih dia akan meluap. Jadi harus ditungguin, jangan sampai airnya meluap sampai ke kompor. Iya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya, jangan sampai dia meluap keluar. Dan kita pastikan benar-benar sudah matang baru kita angkat ya. Dan jangan lupa kita coba rasanya. Kelihatannya ini sudah matang. Kalau sudah matang kita matikan apinya dan siap untuk disajikan. Tada, ini dia coto Makassar vegetarian ala Oma Kin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jumpa lagi di YouTube saya yang berikutnya dengan resep yang berbeda. See you!